Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video di mana Ustadz Yahya Wahloni mengislamkan seorang pria di Tanjung Balai, Asahan. Jadi saudara, Tanjung Balai itu dulu Asahan, sekarang saya tidak tahu Asahan bagian mana. Dan saya memang dulu tinggal di daerah Asahan masuk Kisaran. Karena itu saya sangat tergesa-gesa atau sangat semangat sekali untuk menanggapi ini, karena ini kampung saya, kampung halaman saya, ini wilayahnya. Tapi sebelum saya tampilkan video ini dan saya mengkanternya atau menanggapinya, jangan lupa ya, Anda harus subscribe, like, tombol lonceng pencet, komen. Komennya yang baik-baik ya. Negara kita negara hukum, kita harus taat kepada hukum. Karena itu komennya yang baik-baik aja ya. Misalnya ya, gak apa-apalah, 1 ikut Islam, 10 ikut Yesus, memang nggak ada masalah gitu ya. Misalnya gitu. Oke? Kita saksikan ini video. Orang yang masuk Islam itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Islam bukan sekedar agama, tapi Islam adalah jalan kehidupan, the way of life. Sudah ada 8.074 orang malam ini saya islamkan. Sudah ada 8.074 orang malam ini saya islamkan. Mic-nya di mulut, Wilson, ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna wa asyhadu anna wa asyhadu anna so sistem yang wa asyhadu anna wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi. Saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan. Allahu Akbar. Anda sudah sama-sama melihat dan mendengar videonya, di mana Ustadz Yahya Wahloni tadi mengislamkan orang di Tanjung Balai. Yang paling membuat saya terusik, dia katakan sudah 8.074 ya, 8.074. Sudah ada 8.074 orang malam ini saya islamkan. Sudah ada 8.074 orang malam ini saya islamkan. Malam ini yang sudah diislamkannya. Jadi saya nggak ngerti maksudnya satu malam itu atau gimana, saya nggak ngerti. Anda sendirilah yang mendengar dan Anda sendiri yang menyimpulkannya ya. Kalau saya berasumsi nanti jadi salah. Yang penting dia katakan 8.074 malam ini. Entah malam ini aja atau dihitung sampai malam ini, saya nggak ngerti saudara. Jadi tanggapan saya nggak ada masalah sih menurut saya. Tetapi yang unik, yang agak sedikit janggal, yang saya lihat dikatakan yang masuk Islam itu orang cerdas ya. Jadi orang kafir yang masuk Islam itu cerdas. Tapi saya lihat tadi kok mengikuti kata-kata, mengucap 2 kalimat syahadat aja salah-salah gitu. Kalau orang cerdas biasanya nggak begitu. Itu satu. Yang kedua, yang saya mau tanggapi adalah benar nggak sampai
8.074 orang itu yang diislamkan si Yahya Waloni ini gitu loh. Jangan sampai dia membohongi bangsa ini, bukan hanya agama tertentu yang dibohongi, bangsa ini, karena ini kan didengar oleh banyak orang, berbagai macam suku, berbagai macam agama yang melihat ini. Bahkan mungkin orang luar negeri pun ada yang melihat ini gitu. Saudara, tanggapan saya yang berikutnya, ya nggak ada masalah, biarin mereka melayani orang-orang Kristen, terus mengqurani. Kalau kita kan menginjili, mungkin mengqurani istilah bahasanya, mengislamkan, mereka masuk Islam. Ya kalau itu cara-caranya bagus, arif, dengan kasih, bijaksana, terus orang tertarik dengan keyakinan agama mereka, dengan Rasul yang mereka banggakan itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ya silakan saja, nggak ada masalah. Tapi yang saya kurang serak gitu, kayak kurang terima itu banyak channel-channel mereka ini yang mengupload video penginjilan saya, kristenisasi. Kalau saya kristenisasi, bagaimana dengan orang yang mengqurani tadi, atau yang melayani orang Kristen terus orang Kristen masuk Islam? Kan banyak juga itu di NTT, di Papua. Video-videonya sudah saya tampilkan, ada berapa video. Bukankah itu islamisasi? Ya kan, dua agama ini memang diajarkan untuk menyiarkan keyakinannya, untuk membawa orang sebanyak-banyaknya mengikut keyakinannya. Kalau Islam ya ke Islam, kalau Kristen ya percaya kepada Yesus, ikut Yesus. Nah, itu memang kalau di kita orang Kristen memang itu wajib ya untuk kita memberitakan Injil. Jadi untuk mengatasi ini kita nggak bisa marah-marah, kita nggak bisa protes. Yang bisa kita lakukan adalah kita juga harus melakukan hal yang sama, mengimbanginya. Bahkan kita bisa membawa lebih banyak jiwa datang kepada Yesus, karena tidak ada cara lain selain satu, harus menginjil ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 28, nanti akan dibacakan. Ya, saya akan bacakan Matius 28. Saya harus berulang-ulang mengajak saudara. Matius 28 ayat yang ke-19. Di sini dikatakan, ya, mulai dari ayat yang ke-18, 19 saja lah langsung ya, biar jangan susah ditulis di komputernya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maksudnya dibaptis dalam nama Yesus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi bukan tiga, tapi itu satu di dalam Yesus Kristus, begitu. Jadi ini amanat agung, diyakini oleh semua orang Kristen. Ya, apapun merek gerejanya meyakini ini amanat agung. Jadi untuk mengatasi orang-orang seperti Yahya Waloni dan teman-temannya ini, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh kesal, kita tidak boleh benci, karena itu kita dosa nantinya. Ya, kita harus melakukan sesuatu untuk bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Dengan cara apa? Kita pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Terus saudara, kalau kita lihat lagi di sini saudara, ya, di ayat yang lain dikatakan begini. Di Markus 16, saya bacakan ayat 15. Ini juga termasuk amanat agung, perintah. Ya. Lalu ia berkata, ia di sini Yesus, kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, kebanyakan pendeta, bahkan hampir semua pendeta mungkin itu amanat agung itu di Matius 28 itu aja pikirnya. Bukan, ini juga amanat agung. Ini Yesus yang ngomong langsung di Markus 16 ini. Lalu ia, Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ke seluruh dunia. Jadi ke semua bangsa maksudnya ya. Dan kepada semua makhluk. Makhluk di sini sudah berarti manusia, udah jelas. Jadi makhluk itu kan memang banyak ya, yang bernapas, makhluk yang hidup itu makhluk. Tetapi di sini kalau kita mengkaji dengan baik-baik,
dari bahasa yang sebenarnya ya memang yang dimaksudkan kita menginjili manusia, saudara. Ya, terus bagaimana? Kok pakai makhluk? Ya maksudnya gini, manusia-manusia itu yang belum percaya Yesus itu sama dengan makhluk aja. Tapi udah percaya Yesus barulah itu manusia, sebagai manusia Allah atau anak Allah. Oke? Makanya itu jadikanlah makhluk itu menjadi manusia Allah atau menjadi anak Allah. Ya, kita akan bacakan lagi satu ayat lagi, saudara, di dalam banyak ayat, tapi nanti terlalu lama ya. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16. Paulus ini berkata demikian. Ini orang yang sangat luar biasa menurut saya dalam pemberita Injil. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi memberitakan Injil itu, walaupun orang percaya Yesus banyak, datang ke Yesus, ataupun mereka nggak percaya, ya kita nggak perlu membanggakan diri, memegahkan diri. Kalau kita ditolak pun tidak perlu kita merasa sedih, susah, merasa kesal. Kalaupun datang orang ke Yesus, percaya Yesus sebanyak-banyak, kita nggak perlu memegahkan diri. Itu maksud Paulus. Sebab itu adalah keharusan bagiku, karena itu memang harus. Harus memberitakan Injil itu harus, bukan himbauan, bukan juga kalau ada waktu, tapi harus. Kata harus ini ya, ini seperti kata paksaan ya, harus pergi kau begitu ya. Ya harus, di sini pakai kata haruslah, keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi ada satu konsekuensi, ada satu akibat yang disampaikan oleh Paulus tadi, yang disampaikan Alkitab tadi kepada kita. Kalau kita tidak memberitakan Injil, katanya saudara, sorry ini Al-Quran ya. Kalau kita tidak memberitakan Injil, kalau kita tidak memberitakan Injil, celaka. Itu yang Paulus katakan. Celaka kalau kita tidak memberitakan Injil, saudara. Karena itu saudara, tidak ada cara lain, kita harus memberitakan Injil. Ini pelayanan kami dalam seminggu ini ya, kurang lebih begitu. Kalau kita tampilkan dalam 1 tahun ya nggak habis, mungkin beberapa hari ditampilkan. Tapi dalam seminggu ini, lihatlah, bahkan ada 2 orang ya yang pakai kerudung datang ke rumah saya, dan saya doakan dia di dalam nama Yesus. Saksikan ini. Yesus, dia mengalami engkau, dia menikmati engkau, dia merasakan engkau Yesus, karena dia percaya bahwa Yesus mengasihi semua orang. Karena dia yakin bahwa Yesus sanggup menyelamatkan hidupnya. Terus saksikan lagi, begitu banyak orang ramai di jalanan yang datang pakai kerudung mereka untuk kita doakan. Tentunya kita ajak untuk mengenal Yesus. Terus ada yang kita ajak naik ke mobil kita karena memang di jalan sulit ya untuk mendoakan orang, kita ajak, kita doakan. Ada sukacita, ada kemenangan. Tuhan Yesus, saya percaya, saya sudah selamat. Tuhan Yesus, bebaskan saya dari kutuk dosa. Tuhan Yesus, saya sudah tinggalkan semua keyakinan lama. Hanya sekarang kepada Yesus saja. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus, saya percaya, saya sehat, saya selamat. Tuhan Yesus, saya pulih di dalam nama Yesus. Setan kalah, iblis kalah, roh jahat kalah. Tuhan Yesus, saya menang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita lihat lagi ini video berikut ini. Ya, seorang wanita juga didoakan. Ini lagi seorang wanita berjilbab. Ini
Ada lagi pria. Ini tentu banyak sekali saudara, ya. Jangan ada yang mengatakan kok video itu lagi diupload. Lihat baik-baik, pasti ada yang baru di sana. Kasih Yesus Kristus dan yang saya kasih, kami sekarang berada di satu wilayah dan kami di sini terus melayani dan menginjili saudara. Dan ada beberapa orang tadi yang kita sudah layani, mereka tadinya tidak percaya Yesus dan saya layani mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita doakan mereka supaya mereka tetap setia kepada Yesus, dan doakan kami supaya kami kuat dan setia untuk terus memantau mereka dan melayani mereka sampai nanti mereka bisa dibawa ke rumah misi sehingga mereka di sana dididik, dibina untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan kita doakan supaya mereka juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka kuat dan berkemenangan, saudara, Bapak Ibu sekalian. Dan satu jiwa saja bertobat, berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan saya buat video ini yang pertama adalah untuk supaya semua saudara tahu bahwa kita diberikan kebebasan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Asal jangan dengan paksa, asal jangan dengan tekanan-tekanan tertentu, tetapi dengan kelemah lembutan kita memberitakan Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah kenapa saya memberitakan Yesus Kristus kepada dia. Alasannya karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lagi yang lain. Alasan ketiga kenapa saya memberitakan Yesus kepada mereka-mereka itu, saudara Bapak Ibu sekalian, karena kita ini ada di bumi bukan kebetulan. Kita bukan hanya menjalankan misi Yesus, tapi kita dalam misi Yesus itu sendiri harus kita memberitakan namanya. Yang keempat, kenapa saya harus beritakan? Supaya saudara tahu apa yang kami kerjakan. Bagaimana mungkin Anda bisa mendukung kami dalam pelayanan kalau kami tidak upload ini video? Oleh sebab itu kami upload video ini. Dan pertanyaannya, kenapa tidak diupload sekonkret mungkin? Karena kita harus menghargai orang-orang tertentu. Ada yang tidak perlu diupload karena ada beberapa channel orang mereka mengutip penginjilan saya dan kata-kata saya dipelintir. Oleh sebab itu kami tidak menceritakan atau mengupload semuanya. Tetapi intinya Anda tadi sudah dengar, setelah didoakan hatinya lega, dia boleh percaya Yesus. Tadinya dia orang yang tidak percaya Yesus atau orang yang beragama lain, tapi dia bisa percaya Yesus. Luar biasa, saudara. Aku berdoa buat saudara semua yang punya hati misi. Mungkin Anda tidak bisa menjalankan seperti saya, Anda tidak bisa melakukan seperti saya, tapi minimal Anda bisa mendukung pelayanan dengan dana. Oleh sebab itu aku berdoa hari ini, siapapun di antara saudara biar digerakkan Roh Kudus untuk mendukung dana, karena kami akan pergi ke wilayah-wilayah lain lagi, saudara. Bahkan ada wilayah-wilayah tertentu di daerah-daerah tertentu yang kami mau buka posko-posko sehingga mereka bisa tertampung yang kita sudah layani. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya
karunia-Nya Dia berikan semua. Kalau saudara memberi dikit, 50.000, tetapi sementara ada puluhan juta uang saudara di bank, itu tentunya Anda tidak cengli. Oleh sebab itu saudara, mari kita dukung misi Injil Kerajaan ini. Lihat video-video kami begitu bekerja keras terus hampir setiap hari, tidak ada liburnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku berdoa buat semua saudara di situ, dalam nama Yesus Tuhan, Kau jamah semua mereka yang mendengarkan ini, supaya mereka punya hati yang betul-betul mengasihi Kristus. Oh, mereka mau mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Tuhan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Berkati mereka yang sudah memberi, berkati juga yang belum memberi, di lain waktu mereka bisa memberi. Yang sudah subscribe Metanoia, Tuhan memberkati. Jauhkan mereka dari coronavirus, jauhkan mereka dari segala bahaya malapetaka. Berkat Tuhanlah mengalir limpah atas mereka. Dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus jamah Yaya Waloni, beri dia kesehatan, dan juga biar dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Begitu juga semua yang sudah subscribe, Tuhan memberkati, terlebih terusus mereka yang mendukung dana dan doa, berkati berlipat kali ganda. Semakin mereka memberkati, semakin mereka diberkati Tuhan. Begitu juga yang belum bisa mendukung dalam doa, dalam dana, Tuhan berkati, di lain waktu mereka akan mendukung kami dalam dana dan doa. Tuhan Yesus berkati pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.